Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam kelas konstitusi, dan pada kesempatan kali ini satu topik yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua adalah berkenaan dengan nilai-nilai konstitusi. Teman-teman mahasiswa, Lowenstein dalam bukunya yang berjudul Reflection on the Value of Constitution membedakan 3 macam nilai-nilai konstitusi, atau biasa yang kemudian ia sebut sebagai the values of the Constitution. Apa saja 3 macam nilai konstitusi tersebut? Yang pertama adalah nilai normatif, yang kedua adalah nilai nominal, dan yang ketiga adalah nilai semantik. Mari teman-teman kita bahas satu persatu berkenaan dengan nilai-nilai konstitusi tersebut. Yang pertama adalah nilai normatif. Lowenstein mengatakan bahwa konstitusi bernilai normatif apabila konstitusi tersebut resmi diterima oleh suatu bangsa. Dan bagi mereka, konstitusi bukan saja berlaku dalam arti hukum belaka, tetapi keberlakuannya juga efektif dan dilaksanakan secara murni serta konsekuen oleh masyarakat. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa konstitusi bernilai normatif apabila memang tidak terdapat gap antara idealita dan realita terhadap keberlakuan konstitusi tersebut di suatu negara. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah konstitusi negara kita dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dikatakan bernilai normatif? Saya kira belum, teman-teman. Masih terdapat aktivitas-aktivitas penyelenggaraan negara yang tidak sejalan dengan semangat konstitusi yang membuat pada akhirnya konstitusi negara kita belum dapat dikatakan bernilai normatif. Yang kedua adalah nilai nominal. Kapan konstitusi dikatakan bernilai nominal, teman-teman? Lowenstein mengatakan bahwa konstitusi bernilai nominal apabila memang konstitusi itu berlaku secara hukum, tetapi keberlakuannya tidak sempurna, teman-teman. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa konstitusi bernilai nominal apabila memang keberlakuan konstitusi itu belum sesuai dan sejalan sebagaimana semangat kemudian konstitusi itu dihadirkan di suatu negara. Atau kita juga dapat mengatakan bahwa terdapat tindakan-tindakan baik itu masyarakat ataupun penyelenggara negara di suatu negara yang masih dilakukan dengan tidak berdasarkan pada nilai-nilai konstitusi. Maka pada saat itulah kemudian konstitusi dikatakan bernilai nominal. Salah satu contoh konkretnya adalah konstitusi negara kita, teman-teman. Konstitusi negara kita yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara hukum keberlakuannya eksis dan diakui oleh seluruh masyarakat di negara kita. Namun faktanya masih saja ditemukan aktivitas-aktivitas masyarakat maupun aktivitas-aktivitas penyelenggara negara yang tidak sejalan dengan semangat-semangat konstitusi. Maka pada titik inilah kemudian konstitusi negara kita dapat dikatakan bernilai nominal. Dan yang terakhir, teman-teman, adalah nilai semantik. Lowenstein mengatakan bahwa konstitusi dapat dikatakan bernilai semantik apabila konstitusi itu secara hukum memang berlaku, diakui oleh masyarakat keberlakuannya, tetapi di dalam kenyataannya konstitusi pada akhirnya hanya dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik tertentu. Jadi teman-teman, terhadap negara-negara yang konstitusinya masih dapat dikatakan bernilai semantik, konstitusi pada akhirnya hanya dijadikan sekedar istilah-istilah saja, atau konstitusi hanya sekedar istilah dan jargon belaka. Sementara pelaksanaannya sering sekali dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan politik penguasa di negara yang bersangkutan. Dan kalau kemudian kita tarik ke belakang pada sejarah ketatanegaraan kita, setidaknya aktivitas-aktivitas penyelenggaraan kekuasaan negara yang terjadi sebelum reformasi dapat kita katakan dan dapat kita jadikan sebagai bukti bahwa ketika itu konstitusi kita memiliki nilai semantik.
Karena memang pada saat itu konstitusi kita tidak sepenuhnya dan tidak selamanya dapat dikatakan dan digunakan untuk memenuhi apa yang kemudian menjadi tujuan negara, dan tidak juga dilakukan untuk kemudian memenuhi apa yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat di satu negara. Nah, inilah kemudian 3 nilai-nilai konstitusi menurut Lowenstein yang penting untuk kemudian teman-teman ketahui. Dan ketika hari ini teman-teman mahasiswa telah mengetahui 3 nilai-nilai konstitusi tersebut, mari kita bersama-sama bahu-membahu menegakkan supremasi konstitusi agar konstitusi kita dapat menjadi konstitusi yang bernilai normatif. Sekian dari saya teman-teman, semoga sedikit yang saya sampaikan dapat membawa manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.